hindarilah dampak-dampak buruk dari melakukan justice terhadap orang lain. Betul, menfonis orang lain bagian dari dakwah, itu benar itu. Tapi dengan bahaya yang tidak buruk. Apabila memfonis orang lain, bahayanya sangat buruk. Sementara hal itu lebih baik ditunda dan digunakan bahasa yang lebih tepat, bahasa yang lebih bijak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dalam kajian akidah dengan kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Salih, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Malam ini kita masih berbicara mengenai undang-undang ataupun manhaj di dalam dakwah, memasuki undang-undang yang ke-10 sekarang. Beliau berkata, al-bu'du 'anit ta'mimi fil hukm wal hadru min afatihi wal 'adlu fil hukmi 'ala al-ashkhas wa min al-insaf al-hukmu 'ala al-ma'ani dun al-mabani. Pada poin yang ke-10 ini, beliau menyampaikan 4 hal penting dalam dunia dakwah, dalam undang-undang dakwah. Anda lihat jemaah sekalian, di tengah lapangan sosial kita berdakwah. Tapi di samping kita sangat banyak dakwah-dakwah yang lain. Ini fakta pertama. Fakta yang kedua, dakwah di tengah-tengah kita pun sesungguhnya sangat ramai. Saling tuduh menuduh, saling singkir menyingkirkan. Nah, ini 2 fakta ini harus kita pahami, bahwa di samping kita berdakwah, ternyata ada dakwah-dakwah lain yang tidak kalah banyak dan tidak kalah kuatnya dengan dakwah kita. Jadi Anda nggak sendirian. Lalu dakwah yang sendirian ini pun di dalamnya terdapat keramaian-keramaian dan kericuhan-kericuhan. Baik. Penulis berkata, al-bu'du 'anit ta'mim fil hukum. 4 hal pada poin yang ke-10. Yang pertama, di dalam dakwah hindari segala bentuk tuduhan-tuduhan yang bersifat general. Anda nggak boleh menuduh dengan bahasa yang general, dengan bahasa yang bersifat umum. Siapa yang begini berarti begini. Nah, ini terlalu mengeneralisir. Jadi hendaknya ketika Anda menghukumi, ketika Anda memvonis, lakukanlah vonis secara sempit,
Jangan lakukan vonis secara umum. Misalnya orang yang berhukum kepada hukum selain Allah hukumnya kafir. Ini termasuk generalisir yang akan disalahpahami oleh orang lain. Karena ada uzur-uzur dan ada pengecualian-pengecualian lain. Bahwa kita memberikan satu justice, satu tuduhan yang bersifat umum dan tidak melakukan pengecualian, padahal pengecualian itu ada, tidak menyebutkan uzur, padahal uzur itu ada, ini berbahaya. Ini berbahaya. Misalnya, siapapun yang masuk ke parlemen berarti orangnya begini. Anda terlalu generalisir, nggak seperti itu. Yang masuk parlemen misalnya berarti menerima segala bentuk suap. Akhirnya Anda kenapa mengeneralisir begitu? Apakah misalnya anggota parlemen berjumlah sekian ratus orang? Apakah semuanya menerima suap menyuap? Tentu tidak. Ingat, menjustis secara generalisir, memvonis secara umum, ini tidak boleh dilakukan di dalam dakwah. Di dalam dakwah bahkan di dalam hukum syar'i pun tidak demikian adanya. Jadi semakin Anda lebih spesifik, Anda semakin rinci, maka itu akan semakin tepat. Ya, ini nomor satu. Jadi hindari segala bentuk penghakiman yang bersifat umum. Yang kedua, wal hadru min afatihi. Wajib menghindari segala dampak buruk dari tuduhan-tuduhan tersebut. Kadang-kadang ada keburukan di depan kita dan kita terburu-buru melakukan penuduhan. Dan dampaknya terhadap kita ternyata sangat besar. Salah satu ilmu sangat besar dalam agama ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adalah selalu mempertimbangkan antara maslahat dengan mudarat. Selalu mempertimbangkan antara untung dan rugi. Satu kebaikan bisa jadi tidak lagi kebaikan kalau di dalamnya kerugian lebih besar. Tapi satu kerugian boleh jadi ditolerir kalau di dalamnya ada manfaat yang besar. Hukum asli makan babi itu adalah haram. Tapi bagi orang yang tidak menemukan makanan, dan di depan mata hanya ada kematian kalau tidak makan daging babi, maka yang terlarang ini menjadi ditoleransi karena di dalamnya ada manfaat yang sangat besar. Imam Izz bin Abdissalam rahimahullah beliau mengatakan, dalam agama kita diperintahkan untuk ihsan, berbuat baik. Kapan seseorang dinamakan berbuat baik? Jawabannya dalam 4 hal Anda dinamakan berbuat baik. Pertama, ketika Anda melakukan kebaikan yang 100% baik. Yang kedua, ketika Anda melakukan kebaikan yang dominan baik. Kalau yang pertama kebaikannya 100%, yang kedua kebaikannya enggak 100%, tapi lebih besar baiknya daripada buruknya. Kalau Anda melakukan yang baiknya lebih besar daripada buruknya, ini kebaikan yang kedua. Kebaikan yang ketiga, menjauhi keburukan yang 100%. Kebaikan yang keempat adalah menjauhi yang keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Jemaah sekalian, Anda diundang oleh sepupu Anda dalam acara pernikahan putranya. Sebagai orang awam, pernikahan diadakan di satu aula, tidak ada batas laki-laki dan perempuan, bahkan disertai dengan musik dan lain-lain. Artinya di sini ada keburukan. Tentu kalau Anda tidak hadir, keburukan pertama secara syar'i, Anda akan mengalami gangguan silaturahmi. Ini keburukan secara syar'i.
Perhatikan jamaah sekalian. Kalau Anda hadir dengan keburukan ada ikhtilat, keburukan yang kedua ada musik, keburukan dalam kondisi seperti ini hanya untuk Anda. Bersifat individu, pribadi. Tapi kalau Anda tidak hadir, silaturahmi pun putus, keburukan yang terjadi bukan untuk satu orang. Tapi keburukan yang terjadi antara Anda dan sepupu Anda, dan ini akan menyebar kepada sepupu kedua, saudara kedua, dan lain-lain. Sehingga yang akan jatuh pada keburukan bukan satu orang, tapi banyak orang. Nah, maka kalau Anda menghadiri pernikahan yang seperti itu, Anda melakukan yang di sini ada baik, ada buruk. Ya kan? Apakah Anda melakukan kebaikan dengan menghadiri pernikahan seperti itu? Iya. Kenapa? Karena Anda melakukan yang kebaikannya lebih besar daripada keburukannya. Jadi di akhir zaman ini tantangan berbuat baik memang sangat berat. Di zaman Nabi kita hanya ada dua warna, baik dan buruk. Ya, sehingga di akhir zaman ini enggak seperti itu. Ya. Pilihan-pilihan di depan kita enggak selalu baik dan buruk. Tapi ada pilihan yang buruk dan yang terburuk. Pilihan yang kedua ada baik dan ada yang terbaik. Dan ini semuanya membutuhkan ilmu. Anda hadir atau tidak dalam pernikahan, Anda hadir adalah keburukan. Tapi kalau Anda tidak hadir itu lebih buruk. Dan Anda dinamakan melakukan kebaikan kalau Anda melakukan yang keburukannya kecil dibanding kebaikannya. Baiklah. Jadi di sini beliau mengatakan wal hadar min afatihi, wajib menghindari segala bahaya-bahaya buruk dari menghakimi orang lain. Maksudnya begini, menghakimi orang lain boleh jadi satu kebaikan karena statusnya menjadi jelas. Tapi apabila dengan menghakimi yang bersangkutan ternyata terjadi keburukan yang lebih besar, ini harus dipertimbangkan lagi. Saya berikan contoh. Asy'ariyah ahli sunnah atau tidak? Jawabannya berdasarkan ijtihad atau berdasarkan dalil? Jawabannya berdasarkan ijtihad. Karena tidak ada dalil yang bicara Asy'ariyah. Hampir 2 abad setelah Nabi kita wafat barulah muncul akidah Asy'ariyah ini. Jadi kalau Anda mencari dalil yang bersifat nas, yang bersifat tegas, Anda nggak akan temukan. Sehingga yang dilakukan ulama adalah berijtihad. Sehingga ada orang mengatakan Asy'ariyah bukan ahli sunnah. Ada yang mengatakan Asy'ariyah adalah ahli sunnah. Pendapat yang ketiga, Asy'ariyah mutaqaddimun adalah ahli sunnah, tapi Asy'ariyah mutaakhirin bukan ahli sunnah. Pertanyaan, kenapa muncul perbedaan pendapat ini? Karena tidak ada dalil yang tegas. Dan masing-masing berbicara dengan ijtihad. Sudah? Baik. Sekarang Anda sudah tahu bobot hukum Asy'ariyah itu ahli sunnah atau tidak. Ini bobot ilmiahnya Anda sudah tahu. Ketika Anda mengambil langkah terburu-buru, Asy'ariyah bukan ahli sunnah, Anda melakukan justice, Anda melakukan vonis. Apakah ini vonis yang aman? Ternyata jamaah sekalian, vonis Anda bukan vonis yang aman. Setidaknya ada 2 alasan. Alasan pertama, bahwa khilafiyah tentang status ahli sunnah kurang dihargai. Mestinya kalaupun Anda menghakimi Asy'ariyah, Anda katakan Asy'ariyah status ahli sunnahnya diperdebatkan. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini, kalau saya mengatakan begini. Jadi kalau dalam satu masalah ada beberapa pandangan, jangan hanya mengatakan satu pandangan saja, itu tidak boleh. Menurut saya pandangan yang lain salah, jadi nggak boleh dong saya sampaikan. Kalau kesalahan ini baru menurut Anda, bukan menurut dalil, sampaikan saja. Karena dalam masalah khilafiyah, menemukan kebenaran yang 100% pun nggak ada. Kebenaran 100% hanya apabila ada dalil yang bersifat tegas, bersifat nas.
Adapun tidak ada dalil yang bersifat tegas, atau ada dalil tapi tidak tegas, tapi bersifat umum saja, di sini akan terjadi khilafiyah. Kalau memang ada beberapa pendapat dan Anda hanya menyampaikan satu pendapat, Anda salah. Anda menyimpang dari cara Al-Quran. Perhatikan dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana menyampaikan persoalan khilafiyah, persoalan beda pendapat. Allah berfirman, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira sampai akhir. Allah berfirman, ada yang mengatakan Ashabul Kahfi ini salasatun rabi'uhum kalbuhum, 3 orangnya, yang keempat adalah anjing. Pendapat yang kedua, khamsatun sadisuhum kalbuhum, orangnya 5, yang keenam adalah anjingnya. Allah mengatakan kedua pendapat ini lemah. Kedua pendapat ini salah. Subhanallah, sudah salah masih Allah sebutkan juga. Kenapa? Karena mengetahui salah adalah ilmu. Paham nggak? Mengetahui satu kesalahan memang salah, ilmu bukan. Jadi ilmu itu nggak selamanya mengetahui satu kebenaran benar. Tapi mengetahui satu kesalahan memang salah, itu pun ilmu. Dua pendapat yang pertama jelas salah. Kenapa Allah masih sebutkan juga? Karena mengetahui yang salah memang salah adalah ilmu. Kemudian Allah sebutkan pendapat yang benar. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Nah, ini Allah tidak batalkan. Jadi perhatikan dalam ayat ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, apabila dalam satu masalah ada beberapa pendapat, harus disampaikan semua pendapat yang ada. Lalu harus dipilih mana pendapat yang lebih tepat. Tapi bahwa Anda hanya menyampaikan satu dan yang lain disembunyikan, ingat, ini dikhawatirkan masuk kategori menyembunyikan ilmu. Kata Syekhul Islam, boleh jadi yang lebih benar yang Anda nggak sebutkan. Jahar Fatihah, menjaharkan basmalah dalam Fatihah. Berapa pendapat dalam masalah ini? 3 pendapat. Begitu saya ngajar, saya hanya sebutkan satu pendapat yang menurut saya benar. Boleh jadi yang benar adalah yang kamu nggak sebutkan. Baik jamaah sekalian. Jadi maksud saya adalah kembali kepada persoalan masalah. Status hukum ke ahlu sunnahan Asy'ari bukan ijma'. Ahli sunnah atau bukan ahli sunnah bukan ijma'. Anda kan menemukan pendapat yang berbeda di kalangan orang-orang yang berilmu. Artinya mereka ahli sunnah atau mereka bukan ahli sunnah, ini adalah soal ijtihad. Dan Anda dan saya nggak perlu ribut soal itu. Yang penting sayanya ahli sunnah, itu yang penting. Asy'ariyah ahli sunnah atau tidak, itu bukan urusan saya, Pak. Urusan saya. Saya ahli sunnah, itu yang penting. Nah, jadi ketika misalnya ada seseorang yang terburu-buru menghakimi Asy'ariyah adalah ahli bid'ah misalnya, coba lihat bahayanya yang akan muncul di lapangan. Bahayanya sangat besar. Makanya oleh sebab itu di sini beliau mengatakan wal hadar min afatihi. Hindarilah dampak-dampak buruk dari melakukan justice terhadap orang lain. Betul, menfonis orang lain bagian dari dakwah, itu benar itu. Tapi dengan bahaya yang tidak buruk. Apabila memfonis orang lain, bahayanya sangat buruk. Sementara hal itu lebih baik ditunda dan digunakan bahasa yang lebih tepat, bahasa yang lebih bijak. Ada seorang laki-laki, bukan seorang laki-laki, seorang ulama hadis bernama Abdus Sattar Al-Maqdisi. Abdus Sattar Al-Maqdisi seorang yang sangat, ya mungkin berlebihan kali ya, bahwa Asy'ariyah bukan ahli sunnah. Mereka beda dengan ahli sunnah. Mereka nggak satu jalan dengan ahli sunnah.
Dan ini sangat berlebihan disampaikan oleh Abdus Sattar Al-Maqdisi. Beliau seorang ulama hadis. Ketika Imam Zahabi rahimahullah menulis sejarah Abdus Sattar Al-Maqdisi rahimahullah, beliau mengatakan Abdus Sattar Al-Maqdisi seorang ulama ahli sunnah, seorang ulama hadis, tapi beliau sangat berlebihan terhadap Asy'ariyah. Bahasa Imam Zahabi, wa kana hizbiyan 'alal Asy'ariyah. Dan Abdus Sattar Al-Maqdisi sangat hizbi melihat Asy'ariyah. Abdus Sattar Al-Maqdisi seorang yang sangat hizbi memandang Asy'ariyah. Maksudnya apa? Dia mengatakan Asy'ariyah bukan ahli sunnah, mereka kelompok yang beda dengan kita. Artinya dia kelompok beda. Maka Imam Az-Zahabi mengatakan Abdus Sattar Al-Maqdisi seorang yang sangat hizbi dalam memandang Asy'ariyah. Baik jamaah sekalian, wal adalu fil hukmi 'alal ashkhas. Ini hal ketiga pada poin ke-10. Wajib menggunakan prinsip adil ketika harus menghakimi dan memvonis individu. Anda akan memvonis individu tertentu, iya, silakan. Kalau memang dia harus divonis, vonislah. Karena keburukan seseorang memang nggak boleh ditutup-tutupi. Silakan divonis, tetapi gunakan prinsip keadilan. Jangan gunakan prinsip kezaliman. Jadi jangan sampai satu orang salah dalam satu masalah, lalu dia divonis total, nggak boleh. Ya, kita memvonis orangnya secara total, padahal kesalahannya cuma 1 atau 2. Mana ada orang yang 100% benar? Nanti dalam kajian Al-Asmaul Husna, di antara nama Allah adalah Al-Haq. Allah Maha Benar. Karena tidak ada orang yang benar secara absolut. Kebenaran dalam semua konflik dan persengketaan, kebenaran di dalamnya hanya kebenaran yang bersifat nisbi. Baik, suami dan istri mereka berkonflik. Tentu salah satu di antara mereka benar. Yang benar di antara mereka, apakah benar 100% atau benar secara nisbi? Nisbi. Makanya agama yang sangat indah ini mengatakan, usahakan memaafkan dalam perbedaan. Kebenaranmu dalam satu perbedaan bukan kebenaran yang 100%. Tapi kebenaran nisbi. Mungkin sekian persen Anda tetap salah. Dan yang lebih penting lagi jamaah sekalian, kadang-kadang kesalahan orang lain salah, istri kita salah, anak kita salah, saudara kita salah, kawan kita salah. Kadang-kadang kesalahan orang lain kita ada juga di dalam. Anda salahkan anak, iya. Apakah Anda termasuk dalam kesalahan anak itu? Oh, ternyata Anda ada dalam kesalahan tersebut. Jadi hati-hati menyalahkan orang, siapa tahu memang Anda bagian dari kesalahan orang tersebut. Jadi saya ulangi, agama yang sangat indah ini menginginkan agar kita mengedepankan maaf dalam konflik antar sesama kita. Karena kebenaran dalam konflik antar sesama kita nggak ada kebenaran yang mutlak 100%. Semua kebenaran dalam konflik antara kita, kebenarannya hanya kebenaran nisbi. Suami istri konflik, istri benar, sebenar-benarnya dia mungkin hanya 90%. 100%, enggak ada orang yang benar 100%. Kecuali orang benar-benar dalam kalamullah. Anda melakukan salat, Anda menjalankan kalamullah, itu benar 100% itu. Tapi kalau dalam kehidupan duniawi, dalam hubungan interaksi, terjadi konflik benar dan salah, ingat, tidak ada yang benar 100% dan salah 100% dalam konflik kemanusiaan. Kecuali konflik dalam soal agama. Ada muslim, ada kafir. Ini sih, muslim ini benar 100%. Kafir ini salah 100%. Tapi ini bukan konflik manusiawi. Baik. Jadi maksudnya jamaah sekalian, ketika kita akan menghakimi seseorang, gunakan prinsip adil.
Kalau memang dia salah satu, jangan salahkan semuanya. Jangan salahkan semuanya. Semisal ada orang ini dari kalangan tradisional, akidahnya Asy'ariyah. Boleh nggak saya belajar bahasa Arab dengan orang seperti ini? Atau boleh nggak saya belajar tahsin kepada orang seperti ini? Kesalahannya dalam akidah, jangan salahkan bahasanya. Kesalahannya dalam akidah, jangan salahkan pula tahsinnya. Subhanallah, kalau dalam tahsin dia dan Anda, dia jauh lebih bagus. Anda baca Fatihah dua bulan baru selesai. Ya, karena huruf-hurufnya semuanya nggak ada yang benar. Jadi kalau memang salahnya dia di akidah, salahkan akidah. Jangan salahkan yang lain-lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Jangan sampai kebencian terhadap seseorang membuat kalian gak adil. Kalau kebaikannya Anda nggak mau akui, karena satu kebaikan, karena satu kesalahannya, Anda nggak adil dalam hal ini. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qumu qawwamina bil qisti syuhada." Wahai orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang adil. Allah berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu." Apabila kalian berbicara, bicaralah di atas keadilan. Nah, mohon maaf, saya lihat di Facebooknya Ustadz Datia itu. Beliau menulis di tengah anak orang-orang ngaji ini, kata dia ada satu kebodohan yang dianggap ilmu. Ada satu, mungkin saya sederhanakan, itu bahasa beliau. Ada satu kesalahan, tapi dianggap justru kebenaran. Beliau nggak memberikan contoh, saya berikan ada contoh ini. Kesalahan si fulan ini dalam akidah oke. Dalam bahasa Arab dia oke kan? Dalam tahsin dia oke kan? Iya. Kalau memang salahnya dalam akidah, ya jangan salahkan yang lain juga. Anda nggak adil. Kesalahan satu akhirnya semuanya disalahkan. Boleh jadi dalam penguasaan nahwu sharaf Anda nggak ada apa-apanya dibanding dia. Karena memang dia ahli. Mencari orang yang benar 100% nggak ada. Nah, jadi saya lihat pertanyaan di YouTube seperti itu. Boleh nggak kami ini belajar bahasa Arab, belajar tahsin kepada orang yang kalangan tradisional? Lalu jawaban sang guru nggak boleh. Karena boleh jadi subuhatnya menulari antum. Nah, kalimat boleh jadi ini bukan kalimat yang ilmiah. Hukum tidak boleh didasarkan pada yang boleh jadi. Dasar hukum itu pasti. Yang kedua, kemungkinan besar. Nah, kalau kemungkinannya kecil itu menjadi dasar hukum, itu kesalahan total. Boleh jadi, semisal boleh nggak saya Jumatan di masjid di samping saya, mengingat yang khutbah adalah orang-orang yang sebelah. Jawab jangan, nanti kamu nggak tahu di menit keberapa kamu terkena virus subuhan itu. Nah, jadi jamaah sekali, itu satu kemungkinan, tapi bukan kemungkinan yang pasti, bukan pula kemungkinan besar. Jadi itu nggak boleh menjadi pijakan hukum. Jadi sudahlah, yang salah Anda harus salahkan, tapi adillah. Jangan karena menyalahkan satu lalu semuanya Anda salahkan juga. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Nasirul Andalus, dia yang salah satu penguasa yang sangat berjasa dalam penaklukan Spanyol, An-Nasir. Beliau secara akidah memiliki beberapa pandangan akidah Mu'tazilah. Atau lebih tepatnya, dalam akidah beliau ada kecenderungan kepada Mu'tazilah. Tapi beliau tidak pernah menampakkan akidah Mu'tazilah itu. Beliau menampakkan jihad, beliau menampakkan invasi. Artinya yang dikenal dari beliau bukan Mu'tazilahnya, dan karena yang dikenal dari beliau adalah jihadnya. Sudah? Baik. Dalam diri orang ini ada dua yang bertolak belakang. Akidahnya sesat, tapi jihadnya luar biasa. Andalus dia taklukkan. Beberapa negara-negara lain dia taklukkan. Setiap
tahun jihad bisa 5 sekian kali. Sehingga kalau nama beliau disebut, selalu yang teringat oleh semua orang adalah jihad, bukan akidah. Baik. Apa catatan Imam Zahabi rahimahullah tentang beliau? Beliau mengatakan, beliau Nasirul Andalus, seorang yang memiliki akidah Mu'tazilah. Tapi beliau lebih dikenal dengan jihad. Menurut saya, kata Imam Zahabi, kesalahan yang kecil hendaknya dilarutkan di dalam kebaikan yang banyak. Kesalahan yang kecil ini, akidahnya Mu'tazilah, kesalahan kecil, iya karena dia tidak menularkan itu. Dan kebaikan besarnya apa? Jihad. Di mana-mana jihad. Maka Imam Zahabi mengatakan, menurut saya, kesalahannya hendaknya ditenggelamkan di dalam lautan kebaikannya. Kesalahannya hendaknya ditenggelamkan di dalam lautan kebaikannya. Tentu kalau dia nggak punya lautan kebaikan, Anda nggak bisa tenggelamin, kan? Tapi memang beliau, Sultan Andalus ini, Nasir ini, beliau punya kebaikan yang sangat banyak. Beliau mengislamkan orang berapa ratus atau berapa ribu. Beliau menaklukkan daerah-daerah kafir menjadi muslim berapa ratus. Beliau memiliki lautan kebaikan. Dan beliau memiliki kesalahan. Maka Imam Zahabi rahimahullah mengatakan, menurut saya, kesalahan beliau hendaknya ditenggelamkan dalam lautan kebaikannya. Ini namanya adil, jamaah sekalian, bahwa dia tidak divonis berdasarkan kesalahan yang kecil, tapi dia divonis berdasarkan kebaikan yang. Dan antum lihat dalam cacaran sejarah, tidak ada dalam tubuh ahli sunnah seseorang divonis karena kesalahan yang kecil sehingga kebaikan besarnya dibuang, nggak ada. Saya kasih Anda contoh 2. Imamul A'immah, beliau adalah Imam Muhammad ibn Khuzaimah, atau yang lebih dikenal dengan Imam Ibn Khuzaimah. Ulama besar, ulama hadis besar. Tapi apakah Anda tahu bahwa beliau menyimpang atau keliru di dalam hadis surah, hadis tentang bentuk Allah? Nabi SAW bersabda bahwa Allah menciptakan Adam, khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam seperti bentuk Allah. Ini yang benar. Lalu Ibnu Khuzaimah mengatakan Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk Adam. Semua ulama mengatakan Allah menciptakan Adam sesuai bentuk Allah. Ibnu Khuzaimah mengatakan tidak. Allah menciptakan Adam sesuai bentuk Adam. Jadi Adam sesuai bentuk Allah bukan sesuai 100%. Anda jangan salah paham juga. Di mana kesesuaiannya ini Anda nggak boleh cari. Allah ciptakan wajah, karena Nabi kita bersabda, la tadribul wajah. Kalian nggak boleh memukul wajah. Fa innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Kenapa nggak boleh memukul wajah? Karena Allah menciptakan wajah Adam seperti bentuk Allah. Bentuk Allah dalam hal apa? Anda jangan cari tahu. Hidungnya, pipinya, matanya, Anda nggak boleh mencari tahu sejauh itu. Anda terima hadis ini secara global, hentikan pikiran Anda untuk mencari rinciannya. Allah ciptakan wajah Adam seperti bentuk Allah. Sudah, titik sampai di situ. Masuk waktu nggak? Oh ya, kita kumandangkan azan sebentar. Ya, kembali kepada Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Intinya Imam Ibn Khuzaimah berbeda dengan semua ulama dalam hadis tadi. Saya ulangi, Nabi bersabda, la tadribul wajah, fa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Kalian tidak boleh memukul wajah, karena Allah menciptakan wajah Adam seperti bentuk Allah. Seperti bentuk Allah. Lalu Ibnu Khuzaimah bersendiri mengatakan Allah menciptakan wajah Adam seperti bentuk Adam. Imam Ahmad rahimahullah beliau membantah
Beliau mengatakan, hadis ini nggak ada gunanya kalau penafsirannya seperti penafsiran Ibnu Huzaimah. Allah menciptakan Adam seperti Adam. Ada artinya nggak? Nggak ada artinya. Sehingga agar hadis ini memiliki arti yang baik adalah mengikuti penafsiran semua ulama. Allah menciptakan wajah Adam seperti bentuk Allah. Cuman rincian dari seperti bentuk ini, rinciannya Anda nggak boleh cari. Wajahnya kah, pipinya kah, telinganya kah, atau jidatnya kah, mulutnya, bibirnya. Kalau Anda sudah mencari, Anda sudah mulai melacak rincian, Anda sudah mulai dikuasai syaitan. Segera ucapkan isti'azah. Anda hanya boleh menerima hadis ini secara umum, tidak secara detil. Pertanyaan jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Khuzaimah salah satu. Beliau salah dalam hadis tentang surah, tentang bentuk Adam. Tapi ilmu dari Imam Ibnu Khuzaimah dipakai oleh semua ulama. Salah satu beliau tidak menjadi beliau salah semua. Iya kan? Salah satu beliau tidak menjadi beliau salah semua. Baik. Contohnya sangat banyak. Imam Nawawi rahimahullah, beliau punya kesalahan juga dalam hal akidah. Tapi apakah salah beliau lalu beliau salah semua? Enggak. Nah, jadi kita nggak ngerti kenapa di tengah lapangan dakwah kalau ada seorang ustadz salah satu berarti salah semua. Salah satu salah semua. Nah, padahal maka di sini beliau mengatakan wala adalu fil hukmi 'alal ashkhas. Berpeganglah kepada keadilan saat Anda memvonis individu-individu lain. Kalau salah satu, salahkan satu. Salah lima, salahkan lima. Jangan salah satu, salah semua. Dan Anda mengatakan itu enggak, Anda tersesat dalam hal itu. Subhanallah. Bahkan ketika iblis benar, Nabi kita membenarkan. Dalam hadis Abu Hurairah ditugaskan Nabi SAW menjaga Baitul Mal. Malam pertama kecolongan, kedua, ketiga kecolongan, akhirnya ketangkap. Kamu siapa? Saya jin. Kamu saya bawa menjumpai Nabi. Jin mengatakan tidak. Kalau begitu ajarkan saya satu ucapan yang membuat manusia terlindungi dari kalian. Jin ini mengatakan bacakan Ayatul Kursi. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ama innahu qad sadaqa wa huwa kadhub. Dia benar padahal aslinya pendusta. Kalau Nabi mengatakan dia benar, jawaban Nabi keliru. Atau kalau Nabi mengatakan dia pendusta, nggak ada yang benar, Nabi juga keliru. Tapi perhatikan bagaimana Nabi seimbang dan adil. Dia benar dan aslinya dia adalah pendusta. Ini keadilan jemaah sekalian. Jangan sampai kebenaran datang dari iblis lalu kesalahan. Nah, dan yang berbahaya di dunia dakwah ini, yang bukan guru Anda salah semuanya dan guru Anda benar semuanya. Saya mau nanya, guru Anda ada salahnya enggak? Saya belum lihat. Oh, kalau kamu nggak lihat salah guru kamu, berarti kamu nggak berguru, kamu fanatik. Bahwa Anda berguru secara ilmiah, berarti Anda melihat kebaikannya, Anda juga melihat keburukannya. Hanya saja kebaikannya lebih banyak, keburukannya lebih sedikit. Kalau kita orang awam ini kan tidak. Salahnya kita lebih banyak daripada benarnya kita, maka kita orang awam. Adapun ustadz, kiai, para ulama, mereka sebaliknya, benarnya mereka banyak dibandingkan salahnya mereka. Jadi kalau kesalahan Imam Ibnu Khuzaimah Anda lihat, kesalahan Imam Ghazali Anda tahu, kesalahan Imam Nawawi Anda tahu, sementara kesalahan guru Anda nggak ada, oh Anda terlalu berlebihan. Anda tidak berguru dengan ilmiah, tapi Anda berguru dengan fanatisme. Makanya Anda buta, nggak lihat kesalahan guru Anda di mana. Nah, yang terakhir beliau mengatakan wa minal insaf al hukmu 'alal ma'ani dunal mabani.
di antara keadilan, hukumilah perbuatan, ucapannya, dan bukan orangnya. Ini keadilan. Hukumi kekeliruannya, bukan orangnya. Jadi falsafahnya begini, analoginya begini. Kalau Anda seorang dokter dan datang pasien, obati penyakitnya dan orangnya jangan dibunuh. Kadang-kadang nggak begitu jamaah sekalian. Orangnya dibunuh, padahal penyakitnya yang mesti disembuhkan. Nah, ini yang keempat ini sangat penting. Apa itu? Hakimi kekeliruannya, bukan orangnya. Misalnya gini, misalnya ada seorang ustadz, ingat, ustadz tenar di mana-mana, viral, YouTube-nya banyak dan lain-lain. Ini salah satu, anggaplah nikmat Allah, dan ini akan memancing banyak kecemburuan dan kedengkian. Ketika yang bersangkutan ini salah, kesalahannya satu, lihat, vonisnya ke mana-mana. Sehingga Anda nggak memvonis kesalahannya, tapi Anda memvonis orangnya. Anda nggak menghakimi kekeliruannya, tapi Anda sedang membunuh karakternya. Dan apa yang Anda lakukan ini adalah kezaliman. Karena ahli sunnah, sesuai dengan kaidah yang kita bicarakan, ahli sunnah wal jamaah memvonis kesalahan dan tidak membunuh karakter orang yang melakukan kesalahan. Karena nggak ada orang yang nggak salah jamaah sekalian. Kalau dia salah 2, Anda salah 5. Jangan sampai Anda nggak lihat salah Anda dalam kesalahan orang lain. Boleh jadi kesalahan orang lain Allah nampakkan kepada Anda karena kesalahan itu ada dalam diri Anda tanpa Anda sadari. Dan agar Anda sadar, Allah nampakkan melalui orang lain. Baik, ini 4 poin pada undang-undang yang ke-10 harus kita jalankan baik-baik. Yang pertama tadi apa? Hindari menghakimi secara umum. Hakimi orangnya dan jangan hakimi satu masjid. Misalnya di satu masjid ada satu orang bermasalah, oh itu masjid bermasalah. Padahal yang bermasalah di situ cuma satu pengurus saja. Jamaah sekalian, hindari menghakimi secara umum. Kalau memang harus menghakimi, hakimi orangnya, sebutkan namanya. Jangan generalisir. Kamu sholat di mana? Saya sholat di masjid yang di sana. Oh, berarti kamu sekte ini. Karena satu pengurusnya, misalnya satu pengurusnya jamaah tabligh, lalu kemudian Anda anggap semua yang sholat di situ adalah JT, jamaah tabligh. Anda ini salah. Maka kaidah dakwah yang ke-10 ini, poin pertama, hindari menghakimi secara umum. Yang kedua, kata beliau, hindari dampak buruk dalam menghakimi orang lain. Kalau menghakimi orang lain dampak buruknya lebih besar, jangan menghakimi. Gunakan bahasa lain yang lebih cerdas, yang lebih bijaksana. Yang ketiga, kata beliau, ketika Anda menghakimi orang lain, gunakan satu prinsip keadilan. Kalau memang salahnya satu, salahkan satu, jangan karena salah satu salah semua. Dan yang keempat, salahkan, hakimi kesalahannya dan jangan bunuh karakternya. Gitu ya. Imam Nawawi salah, lalu Imam Nawawinya bicara, subhanallah jemaah sekalian, ini semuanya keliru. Baik. Ada undang-undang ke-11, ada pertanyaan? Kita ada waktu kurang lebih 8 menit lagi. Iya. Ada pertanyaan? Kita sempurnakan waktu atau gimana? Iya, fadhal. Assalamualaikum.
Iya, yang terakhir ini yang benar. Misalnya ada seorang penceramah viral dan dia Asy'ariyah gitu kan. Anda udah tahu penyakitnya di mana, udah di mana akidahnya Asy'ariyah, ya sudah. Kalau begitu yang dalam nggak berkaitan dengan akidah, silakan diambil. Dia ngajarkan bahasa Arab itu kan nggak ada hubungannya dengan akidah, ambil. Atau dia memberikan nasihat secara umum, itu kan nggak ada hubungannya dengan akidah, ambil saja. Makanya ini kitab Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim, kita baca buku itu, kita ajarkan buku ini. Padahal beliau walaupun bukan Asy'ariyah tapi ada beberapa percikan-percikan Asy'ariyah dalam diri beliau. Tapi kita memilih jamaah sekalian, di mana subuhatnya fulan, subuhatnya dia dalam akidah. Oke, kalau begitu ceramahnya dalam akidah tinggalkan. Tapi ceramahnya non akidah, dia nggak menyimpang non akidah. Misalnya dia berceramah tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi judul ceramah ini ada hubungannya dengan akidah tidak? Nggak ada. Ya sudah, silakan didengar. Tapi apa yang antum tanyakan tadi sangat betul. Jangan sampai Anda dengar ceramah dan Anda nggak tahu akidahnya, supaya Anda nggak hanyut. Makanya sebaiknya kalau Anda ingin berguru dengan seseorang, ketahui akidahnya apa. Kalau memang akidahnya Asy'ariyah, hati-hati. Berarti dalam hal akidah saya nggak boleh ambil. Tapi dalam hal dia memberikan nasihat birrul walidain, dia memberikan nasihat tentang akhlak, nggak ada masalah dalam hal itu jemaah sekalian. Jadi dia salah satu, kita salahkan dalam kesalahan itu. Nah, dan ya berhati-hati juga. Kalau Anda belum tahu akidahnya, berhati-hati. Tanyakan orang yang tahu. Tanyakan orang yang tahu. Misalnya tanyakan kepada seorang guru, Ustadz, antum tahu Kiai Fulan nggak? Tahu. Ya seperti apa antum tahu? Ya saya tahu dia orang Jawa Timur. Kalau sekedar itu Anda tahu, Anda nggak butuh gitu loh. Nah, tapi intinya antum pernah tahu nggak ceramahnya, pemikirannya, akidahnya? Ya saya tahu. Ya sudah, tolong saya dikasih tahu. Jadi Anda harus tahu akidah setiap orang-orang yang mengajarkan agama. Kalau akidahnya bukan akidah ahli sunnah wal jamaah, berarti Anda bisa jaga jarak. Khusus dalam akidah, saya jaga jarak deh, saya nggak ngambil. Tapi dalam soal akhlak, birrul walidain saya ambil. Itu ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan lain? Ya. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.